Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat datang di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk kalian saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi, sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Nah, kali ini bintang tamunya adalah seorang wanita. Dia adalah seorang Pisces. Gimana sih ngomongnya? Pisces. Ya itulah ya, zodiaknya Pisces. Girl. Dan juga dia seorang penulis. Nah ini, istimewanya adalah dia seorang penulis. Kalau dibaca-baca, katanya Pisces itu karakternya adalah dia wanita yang romantis tapi sensitif. Apakah benar seorang Pisces girl itu romantis dan sensitif? Tapi kalau romantis sih kelihatan karena wanita ini adalah seorang penulis, pasti dia romantis. Langsung aja kita telepon orangnya. Siapakah dia? Halo. Halo. Ini dia seorang Pisces girl yang katanya romantis tapi sensitif. Adinda Baby Ivory. Yeay. Hai. Kamu apa kabar, Bib? Aku alhamdulillah lagi oke-oke aja sih ya. Jadi masih baik-baik aja sebenarnya. Sebenarnya, berarti yang palsunya? Iya, sebenarnya. Kamu sekarang kesibukannya apa, Bib? Selama ada pandemi COVID ini? Kesibukan aku, ya pertama kan aku tuh kuliahnya jadi online kan. Terus kedua, karena daripada gabut-gabut berujung jadi marah-marah ke orang-orang yang ada di rumah, jadi aku memutuskan untuk membuat buku online aku yang kedua. Wow. Nah, jadi yang pertama tuh. Yang pertama itu? Jadi yang pertama tuh udah rilis. Gimana? Iya, yang pertama tuh rilis karena iseng-iseng taunya dapat respon positif dari orang-orang gitu. Jadi kayak mau buat yang kedua gitu. Awal mulanya akhirnya kan katanya iseng nih nulis, tapi kan nggak mungkin kalau nulis tuh tanpa ada latar belakangnya. Nah, apa sih yang ngebuat kamu akhirnya mau nuangin rasa lewat tulisan? Karena gini ya, kenapa aku menuliskan, maksudnya menyurahkan sebuah rasa ke dalam bentuk tulisan, karena ini ada penggalan dari tulisan aku yang kayak gini ya bunyinya. Jadi di saat kata tidak selalu jadi makna, apakah kau rasakan yang sama? Tapi ini tuh dalam bentuk tulisan, karena nggak setiap kata itu dapat terucap dari mulut seseorang. Jadi ya udah deh, aku tulis aja. Oke, berarti datang dari sebuah keresahan kah? Enggak juga sih. Oh, enggak. Berarti tulisan pertama itu ceritain isi hati kamu, atau misalkan kamu lagi nonton apa, tiba-tiba kayaknya nih cocok nih dibikin tulisan, atau sebenarnya emang itu pengalaman pribadi? Kalau aku nulis sih ya, sebenarnya itu nggak selalu harus dari pengalaman pribadi gitu. Jadi kayak aku bisa menulis dengan mengambil sudut pandang dari orang lain. Misalnya ada orang lain yang cerita ke aku, dan itu tuh menjadi inspirasi tersendiri, karena aku tuh anaknya berhayal kan. Basicnya aku berhayal, jadi ketika ada orang cerita sama aku, itu aku bisa ngehayal gimana sih rasanya jadi orang tersebut. Jadi kayak aku bisa nulisin tanpa sebenarnya itu pengalaman pribadi. Jadi emang semua tulisan aku tuh nggak semuanya pengalaman pribadi. Gitu. Oke. Keren sih. Terus akhirnya nih, setelah kamu rilis buku online pertamanya dan mendapat respon positif, akhirnya kamu mau membuat lagi yang kedua ini. Tantangannya apa di antara buku pertama mau lanjut ke yang kedua nih? Tantangannya? Tantangannya tuh kan yang pertama nih ya, kalau untuk buku yang pertama tuh kan itu buatnya random. Jadi kayak ya udah gitu, nggak ada strukturnya banget gitu, karena kayak asal aja buatnya gitu, karena emang bener-bener iseng gitu, lagi gabut. Nah terus lagi berjalan ke buku yang kedua ini, aku ngerasa kayak ada tantangan di mana kayak jujur aku belum pernah ada basic
membuat buku yang benar-benar gimana ya kasarnya tuh terstruktur lah gitu. Jadi ini tuh tantangannya tuh kayak aku harus bikin silabusnya dulu nih, bikin konsep dan isinya mau kayak gimana aja, terus rancangannya dan lain-lain segalanya, kayak penempatan, visual dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku emang buku yang kedua ini lebih ada adrenalinnya karena aku harus mutar otak nih gimana biar buku aku yang kedua ini tuh nggak monoton gitu. Oke, menarik sih. Terus masih di buku pertama nih. Judulnya apa sih bukunya? Buku pertama itu tuh aku judulnya Shady. SHADY. Nah, kenapa tuh? Judulnya random aja sih, kayak Shady bagus ya. Jadi kayak Shady, tapi kalau misalnya orang nyebutnya kecepetan tuh bacanya kedengeran jadi kayak sedih gitu, kayak sedih gitu. Oke. Oh, iya, jadi kayak bisa dipleset-plesetin gitu. Di buku pertama ini pasti emosional banget kan, karena biasanya buku pertama ini bener-bener yang udah random gitu, terus jadi kamu nulisnya wah pokoknya ini lagi momen pas nulis, jadi emosionalnya makin kerasa gitu. Terus setelah kamu menulis, apa yang kamu rasain? Kalau kekurangan pasti ya, semua orang juga nggak pernah ngerasa puas sama apa yang udah dia buat gitu. Kayak di buku pertama kayak aku mikirnya kayak ini kok aku masukin yang ini ya, kok jadi gini ya gitu. Tapi balik lagi, kita harus tetap bersyukur sama karya yang udah kita buat gitu. Kita harus tetap ngasih kasarnya ngasih emote love buat karya kita gitu. Jadi untuk penyesalan, kasarnya kayak penyesalan gitu nggak ada sih, cuman kayak yang kekurangan di buku pertama berarti harus jadi kelebihan di buku yang kedua gitu. Oke. Terus kalau misalkan buku pertama ini bisa didapetin sama orang-orang tuh di mana sih? Kalau buku yang pertama ini aku ngirimnya by email sih ya, karena aku belum mau banget untuk ngeposting benar-benar secara general gitu, misalnya di Instagram atau di platform lain, karena lebih pengen kayak yang pertama nih cuman buat yang yaudah kalau mau baca nih gue kasih gitu. Jadi belum bisa untuk yang pertama sih, kalau misalnya ada yang mau baca bisa langsung aja kontak aku gitu. Belum aku sebarluaskan banget gitu loh. Oke, nah sekarang aku mau nanya, di bagian part mana kamu suka sama tulisan kamu di buku pertama? Di bagian yang bentar ya, kita lihat dulu. Iya, boleh. Bagian yang aku nulis ini nih ya. Malam dan hujan selalu menjelma menjadi sosokmu. Ia berbisik kepada bulan untuk meyakinkanku bahwa aku tak sendiri menelusuri setapak tanpa tahu tepi. Itu sih bagian yang most masterpiece dari yang aku suka di buku yang pertama. Oh, jujur aku merinding loh ngedengerinnya. Kenapa nih merinding? Karena kalau aku nih, karena ngerasain tiap bait tulisan seorang penulis itu pasti maknanya dalam banget. Jadi mau dia ngambil kata-kata yang general pun, yang mainstream pun, kalau misalkan udah dijadiin satu kata tuh pasti maknanya dalam banget. Dan aku tahu itu pasti kenapa kamu pilih itu masterpiece, karena pasti itu yang maknanya dalam banget, ya kan? Iya sih, itu yang paling aku suka sih sebenarnya dari semuanya gitu. Sama satu lagi tuh yang ini nih. Yang mana tuh? Tidak peduli siapapun yang pernah bertamu, tetap kamulah orang yang akan aku tuju. Wow. Anjir, kayak wow gitu. Apa itu tanda kamu sebenarnya masih mengenang seseorang? Mengenang sih enggak, cuman kayak itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi itu untuk diri aku sendiri. Oke. Jadi emang kayak gimana ya, kayak ini maknanya tuh kayak orang-orang tuh kadang bisa menerjemahkan pokoknya bisa ditafsirkan sama orang-orang itu sendiri, gimana dia yang baca gitu. Bisa aja kalau orang yang baca itu tuh kayak dia bisa menunjukkan itu kepada seseorang, tapi kalau misalnya untuk aku sendiri itu tulisannya ditujukan kepada diriku sendiri gitu, karena kayak mau sama siapapun aku berjalan gitu, tetap
bakal aku kembali ke diri aku sendiri gitu. Oke, tandanya itu lebih reminder kamu untuk pulang lah ya. Where is your home gitu. Karena diri kamu sendiri yang lebih paham tentang kamu juga gitu. Terus apa yang kamu mau pun kamu juga paham gitu kan. Iya, makanya aku nulis itu sebagai bentuk dari masih tabu banget di kalangan orang lain gitu. Jadi kayak aku ingin membawa spirit ini tuh di buku ini gitu. Meski gak aku rinciin banget maksudnya tuh apa. Oke. Nah, kalau misalkan lihat fenomena sekarang nih, kadang terutama aku ngerasain sendiri ya, sedikit orang yang mau untuk mengapresiasi dalam bentuk karya seseorang itu ya tulisan contohnya. Karena tingkat literasi di Indonesia sendiri masih sedikit kan. Nah, untuk kamu sendiri nih, pernah ngerasa insecure gak sih? Aduh, kayaknya kalau aku jadi penulis tuh kurang cocok di Indonesia kayak gitu. Maksudnya dalam arti mau di show up, tapi mikir lagi gitu. Insecure setiap orang ada sih ya pasti. Cuman aku tuh bukan insecure kayak di Indonesia tulisan aku bakal diterima nggak ya? Nggak, malah aku kayak ini orang yang baca mereka paham gak sih sama yang aku tulis gitu. Karena nggak, karena aku lebih ke situ aja sih, kayak ini maknanya mereka ngerti nggak sih maksudnya kemana gitu. Terus kayak kalau aku nulis gini orang bakal ngata-ngatain aku nggak ya gitu, kayak malah kayak insecure sama apa yang aku tulis gitu dibandingkan sama apa ya, sama kasarnya sama bawa Indonesia tuh. Aku yakin tulisan aku tuh pasti ada pasarnya gitu. Cuman orang-orang yang aku kasih ke tulisan aku ini tuh mereka paham gak sih gitu. Itu aja sih Kak kalau insecure. Oke, berarti kalau aku lihat nih ya, kebanyakan tuh anak-anak zaman sekarang nge-repost sebuah tulisan yang mereka tangkapnya salah, itu kan lebih fatal ya. Iya. Kalau kamu sendiri nih, pernah nggak sih ngalamin di repost tapi maksudnya bukan kayak gitu sebenarnya. Jadi dia tuh nge-repost dengan dia bikin kata-kata lagi, terus akhirnya jadi beda maksud gitu. Untuk sejauh ini belum ada sih, cuman karena setiap orang yang baca tulisan aku tuh kalau misalnya mereka nggak ngerti pasti mereka nanya, itu maksudnya gimana sih? Terus kenapa sih bisa nulis sampai kayak gini gitu, kayak jadi di situ aku nge-explain lagi ini tuh maksud tulisannya tuh begini gitu. Jadi akhirnya setelah dijelasin juga ternyata si maksudnya tuh tertuju ke misalnya ke hal ini atau hal ini. Jadi sampai saat ini belum ada, kasarnya belum ada miscommunication sih untuk antara penulis dan pembaca kalau menurut aku di sesi buku aku ini ya gitu. Oke. Oh ya, aku mau nanya juga nih. Ini hal menarik yang selalu aku perhatiin dari kamu. Kamu masih menggunakan mesin tik, ya kan? Mesin, iya. Nah, untuk buku pertama kamu dan buku selanjutnya, apakah kamu mempertahankan dengan gaya kamu untuk tulis di mesin tik? Kalau aku lebih suka kadang untuk nulis di laptop atau di handphone ya. Kalau untuk mesin tik tuh itu yang benar-benar aku keep privacy gitu loh tulisannya. Jadi emang ada tulisan yang dimana dia tuh nggak aku publikasikan karena gimana ya, karena aku masih mikirnya orang-orang kasarnya followers aku nih itu belum paham deh kalau misalnya aku harus nulis sampai ke bagian yang ini gitu. Jadi kayak biarkan aja deh waktu yang menjawab gitu. Jadi biar aja nanti kalau misalnya yang untuk yang apa ya, maksudnya yang punya aku pribadi yang aku tulis di mesin ketik tuh biar nanti aja gitu. Biar kasarnya biar nggak banyak ide yang langsung ke publish gitu loh gitu. Jadi aku masih punya defense untuk tulisan-tulisan aku juga. Oke. Sekarang nih, untuk buku kedua ini udah ada judulnya belum? Udah, kebetulan udah ada. Boleh langsung dipublish atau kamu masuk keep dulu? Boleh sih kalau untuk judul, karena kayak sekalian promosi gitu ya. Iya, boleh lah. Apa nih judulnya? Jadi di buku yang kedua ini karena aku mengajak orang-orang sekitar aku untuk kayak, ayo yang mau cerita boleh langsung cerita ke aku gitu. Jadi di buku kedua ini judulnya Rangkul dan temanya adalah merangkul gitu. Jadi
di buku kedua ini aku ini sebagai wadah orang-orang untuk mereka bermuara gitu. Aku adalah tujuan terakhir mereka untuk bercerita gitu. Jadi di buku ini tuh mereka cerita, kemudian akan aku kembangkan dengan bahasa-bahasa aku sendiri gitu, tanpa mengurangi makna dari cerita tersebut gitu, Kak. Oke, itu mantap sih. Nah, udah sejauh mana nih kamu nulis? Nulis sih masih acak-acakan ya, maksudnya belum banyak banget, cuman udah lumayan sih. Tapi belum tahu nih udah berapa halaman, belum dilihat lagi. Nah, selama buku kedua ini, pernah gak sih kayak ngerasa emosional banget dari cerita orang yang kamu terima selama kamu menulis di buku kedua ini? Entah itu kamu nangis ataupun marah gitu. Ada sih, malah banyak banget. Karena ini sambil cerita aja ya. Yeah. Ekspektasi aku di buku kedua ini adalah orang cerita tentang kisah kasarnya kisah cinta mereka gitu, karena itu yang aku kuasain. Tapi benar-benar di luar ekspektasi banget. Sampai ada yang cerita tentang keluarga, ada yang keliling utang, ada yang ada yang aborsi, ada yang serius? Pokoknya bener-bener aku mind blowing banget sih di buku yang kedua ini, sampai kayak anjir, mereka seberani ini loh nyeritain, mereka speak up ke aku karena mereka percaya aku adalah orang yang bijak untuk mereka untuk kisah mereka dituliskan lagi di buku yang kedua gitu. Jadi aku bener-bener megang tanggung jawab yang besar banget di buku kedua ini, karena wow, ternyata responnya seperti sejauh itu gitu. Kalau aku di posisi kamu nih, pasti ngerasain yang bener-bener kaget juga sih. Tapi itu keren sih, berarti orang tuh udah bener-bener sepercaya itu sama kamu. Dan mereka tuh kayak mereka punya perasaan terpendam yang nggak bisa diungkapkan juga, yang tadi kamu bilang kalau kata itu nggak semuanya bisa diomongin kan, mungkin lewat tulisan. Nah, mereka mungkin pengen banget nih mempercayai kamu untuk akhirnya menulis pengalamannya mereka gitu, ya kan? Iya, dan aku benar-benar sedikit terharunya banyak sih, karena kayak wah, berarti impact aku untuk followers aku ini termasuk besar gitu. Jadi sebisa mungkin aku akan memberikan yang terbaik untuk mereka gitu, yang udah berkenan banget nulis panjang-panjang sampai ada yang di email, ada yang ini, ada yang itu. Wah, benar-benar kayak aku gak mau sih mengecewakan mereka gitu. Ini aku sebagai orang awam ya, sebagai orang yang benar-benar belum mendalami kamu seorang Adinda Baby Ivory, dan akhirnya aku sekarang tahu nih, aku benar-benar standing applause banget karena kamu di sini mau memanusiakan manusia. Itu keren banget. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kamu mau memanusiakan manusia? Kenapa aku ingin memanusiakan manusia? Karena aku membuat buku ini tuh sebagai dari tulisan ringan yang aku harap bisa menjadi gagasan untuk seseorang tetap mempertahankan hidup dia gitu. Karena mungkin hari ini bukan hari yang baik untuk kamu gitu, tapi semoga besok dan seterusnya itu akan menjadi awal yang baru dan akan menjadi hari yang bagus gitu untuk kamu gitu. Nah, dari buku ini tuh makanya aku mengajak orang lain untuk bercerita agar orang-orang di luar sana tuh lebih bersyukur dengan apa yang mereka punya gitu. Emang kedengarannya klise gitu, kayak ini lagu lama banget, cuman makna aku ingin orang lain itu merasakan makna yang inginnya tuh mereka ikut merasakan gitu, bahwa ternyata hidup tuh nggak se-flat ini loh gitu. Berarti di sini kamu mengajak orang lain juga kan, sebagai di luar dari yang ngirim cerita adalah orang yang membaca untuk juga merasakan, dan mungkin mereka bakal jadi termotivasi kan untuk tetap bersyukur akan hari ini dan esok. Oke, itu keren. Nah, sekarang kalau misalkan kamu nge-stuck nih di suatu tulisan atau suatu cerita gitu ya, nah biasanya apa sih yang kamu lakuin untuk akhirnya oke, kayaknya mulai lagi nih nulis? Itu aku rasain banget sih, jujur, karena menyambung-nyambungkan cerita banyak orang itu bukan perihal yang mudah gitu kan. Nah, ketika aku lagi nge-stuck,
itu sebisa mungkin aku harus berhenti, karena apapun yang dipaksa itu hasilnya pasti nggak akan bagus gitu. Jadi aku harus tahu limit aku nih. Kalau misalnya aku ngerasa aku udah nge-stuck, aku diem dulu dan aku mulai membaca buku-buku yang ada di kamar aku gitu. Aku mencari referensi baru, aku mencari jendela baru, aku mencari mata baru, aku mencari kata baru gitu untuk bisa aku sambungkan gitu dengan ide dari buku ini sendiri gitu. Jadi ya pertama ya harus tahu limit dulu gitu, tahu limit diri sendiri. Nah, jadi aku tuh kalau misalnya nge-stuck pasti aku berhenti gitu. Gak akan aku lanjut, aku paksain karena gak akan bagus. Iya benar. Jadi kalau dipaksain juga jatuhnya jadi nggak natural ya tulisannya. Iya, Nah jadi terus, gak natural. Takutnya nanti maknanya malah jadi beda gitu. iya sih setuju aku. Nah setelah kamu terjun nih di dunia tulis-menulis dan dengan niat mau memanusiakan manusia, dan ini hal yang menurut aku sulit, karena nggak semua orang bakal punya pikiran yang sama kayak kamu, dan lebih mayoritas dari orang zaman sekarang menjadi orang yang individualis misal. Terus akhirnya mereka nggak peduli sama orang lain, sedangkan kamu yang masih mau nih ngurusin orang lain. Nah, apa yang mendasari diri kamu akhirnya aku mau sih untuk mendasari diri kamu untuk akhirnya aku mau nih jadi penolong kamu, ceritanya gitu sih. Nah, apa sih yang mendasari itu? Karena aku tahu rasanya gimana ketika kita lagi butuh seseorang untuk diajak bertukar cerita, tapi nggak ada yang mendengarkan tuh aku tahu rasanya kayak gimana gitu. Jadi aku ingin jadi manusia yang berguna gitu, baik perkataan dan perbuatan. Makanya aku ingin memanusiakan teman-teman aku yang sudah meluangkan waktu untuk bercerita, biar mereka tuh nggak ngerasa bahwa mereka tuh nggak sendiri gitu, bahwa jalan tuh masih panjang gitu, mereka nggak boleh menyerah gitu. Makanya aku sebisa mungkin selagi aku mampu, aku bakal terus menebar kebaikan untuk orang-orang di sekitar gitu. Lewat tulisan? Iya, lewat tulisan. Wow, oke, ini mantap nih. Dan goals kamu apa sih dari diri kamu sekarang ini? Goals aku tuh, nah ini kan ada di tulisan aku juga nanti. Di buku kedua ini? Iya. Oke. Goalsnya tuh aku berharap tetap bisa di ruang terang bagi semua orang gitu. Iya, goals aku tuh itu. Karena aku pengen kalau bahagia tuh nggak cuma aku aja sendiri, tapi orang-orang aku yang di sekitar pun, aku pengen mereka ikut bahagia gitu, langsung maupun tidak langsung. Tanpa berpikir bahwa dunia akan semakin kejam. Karena berbagi bahagia itu gratis loh gitu. Iya betul. Kamu nggak berpikir tentang dunia ini yang semakin kejam. Mau dari zaman kapanpun, ya dunia itu kejam gitu. Dunia tuh jahat gitu, kasarnya kayak lo nusuk apa lo yang ditusuk gitu. Nah, sebisa mungkin aku pengen meminimalisir kata garis bawahi ya, kata dunia jahat, karena nggak semuanya loh gitu. Masih ada loh orang-orang baik di luar sana yang bakal peduli dengan kita gitu. Jadi kayak selagi orang lain dan aku percaya tentang kebaikan, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir gitu. Kebaikan tuh nggak akan pernah terputus gitu, bahkan sampai mati gitu. Oke, berarti benar-benar kamu udah siap nih ya dari awal kamu akhirnya mau menulis terus akhirnya bikin buku yang pertama dan yang kedua. Jadi kamu udah mempersiapkan apapun itu di depan sana, di luar sana yang akan menerjang kamu, dan akhirnya sampai nanti kamu akan nyampe di goals kamu ini. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang ini buku, apakah bakal jadi hal yang komersil untuk kamu atau sebenarnya ini cuma hobi doang? Sebenarnya pengen sih, kalau aku pengen buku aku ini tuh ada dipajang di rak-rak toko buku yang ternama gitu. Aku pengen banget, tapi aku tahu limit aku juga gitu. Jadi untuk yang buku yang sekarang sih kayaknya masih untuk orang-orang sekitar aja dulu, karena
aku yakin tulisan aku tuh, bukan yakin sih, maksudnya aku masih merasa bahwa tulisan aku ini tuh benar-benar belum terstruktur banget gitu. Jadi untuk ada di rak komersil gitu kayaknya belum deh, belum ada pikiran ke sana. Ada sih, cuman kayak nanti dulu deh, itu harus perfect banget berarti someday lah ya, insya Allah. Semoga masih semangat kamu terus berjalan, dan akhirnya someday kamu bisa naruh tuh nama kamu di rak-rak yang rak-rak toko buku yang ternama. Amin. Iya, amin ya Allah. Nah, terus aku pengen tahu nih, pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin juga sama nih, pengen curahin rasa lewat kata, tapi mereka masih kayak minder, malu, atau apa. Menurut kamu harus gimana? Aku tuh gini ya Kak, jadi banyak orang juga nih yang kalau dia mau ngepost tulisan tuh dia nanya ke aku gitu. Dia tuh bilang kayak, Bib, ini tuh udah bagus belum sih? Tapi aku nggak pede, aku takut dibilang alay sama orang dan lain sebagainya. Menurut aku gini, dikatain alay itu gimana orang yang membacanya dia paham atau enggak gitu. Karena sebenarnya tulisan itu nggak ada yang alay sih menurut aku, karena tulisan itu adalah curahan isi hati gitu. Dan emang semua orang nggak akan bisa 100% menerima maksudnya menerima curahan hati kamu. Tapi percayalah bahwa di luar sana tuh ada loh orang yang diam-diam tuh dia tuh menyukai tulisan kamu, cuman dia nggak ngomong aja gitu, karena nggak semua orang punya keberanian untuk memuji atau mengapresiasi karya seseorang gitu. Tapi aku yakin kok di luar sana tuh mau mau gimana pun bentuk tulisannya, itu bakal tetap ada peminatnya gitu, itu tetap ada pasarnya gitu. Kalau misalnya orang yang ngatain tulisan kamu alay, berarti emang dia nggak nyampe untuk baca tulisan kamu tuh, dia nggak nyampe. Jadi aku tuh selalu ngasih tau ke teman-teman aku bahwa kalau kalian mau nulis sesuatu, tulis aja, publish aja, karena mau orang suka atau enggak itu pilihan mereka gitu. Dan kita juga nggak akan bisa maksa mereka untuk kayak lo harus suka tulisan gue, nggak bisa kayak gitu. Semua orang punya perspektif sendiri untuk menafsirkan mereka suka atau enggak gitu. Jadi ya harus, kasarnya kuncinya tetap harus pede sih gitu. Oke, berarti berawal dari percaya diri dulu, hasilnya nanti orang suka atau enggak biar itu jadi sebuah pilihan dan rahasia aja gitu ya. Biar yang penting sing yakin dulu gitu ya. Karena ini berdasarkan dari pengalaman aku pribadi. Aku kira tuh kan mostly followers aku nggak mungkin semuanya berinteraksi secara langsung dan tidak langsung sama aku gitu kan. Cuman ketika aku ngebuka ini yang post snapgram yang bilang kalau ada yang mau cerita ke aku ya, yang itu ada orang, tepatnya cowok, yang dia tuh aku nggak pernah berinteraksi secara langsung sama dia gitu, cuman dia tiba-tiba ngomong gitu ke aku, kayak dia cerita dan lain sebagainya, sampai dia bilang gini, tulisan kamu bagus-bagus by the way. Terus aku kayak, hah, emang kamu baca dari mana? Aku kira tuh orang ini tuh nggak pernah notice tulisan aku, tapi ternyata dia tuh diam-diam tuh dia tuh merhatiin ketika aku nulis, ketika aku ngepost, dia tuh merhatiin. Cuman balik lagi, nggak semua orang tuh punya keberanian untuk mengapresiasi secara langsung. Jadi harus tetap ditanamkan dalam hati bahwa yang suka tuh nggak semuanya mereka bakal nunjukin gitu. Oke, iya. Gitu sih Kak. Berarti sekarang kamu lagi unpredictable juga nih sama orang-orang kan? Iya, tapi aku selalu percaya bahwa selagi tulisan aku ini tidak merugikan orang lain, aku bakal tetap maju gitu. Iya, betul sih. Nah, kalau misalkan sekarang nih, hati kamu sedang damai atau enggak nih? Kalau untuk hati, dibilang damai banget enggak, tapi dibilang gelap banget juga enggak. Jadi middle lah gitu. Jadi flow-nya enak. Berarti nanti kalau misalkan ini, siapa tahu nih ada penggemar rahasia kamu yang akhirnya mendengarkan podcast ini dan mereka pengen tahu sebenarnya si Adinda Baby Ivory ini
lagi siap untuk menerima hati atau enggak nih? Jawabannya adalah? Jawabannya untuk saat ini kayaknya untuk menerima hati yang baru kayaknya belum deh, karena masih banyak luka dan derita yang harus aku olah. Wah, berarti dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau untuk berteman, untuk bertukar pikiran, untuk ngobrol, untuk jadi tempat curhat atau lain sebagainya, aku sangat menerima dengan tangan terbuka siapapun dan bagaimanapun wujudnya. Wah, berarti ini yang ngedengerin nih kalian-kalian, kalau misalkan memang udah mau udah ada di garis start, mending jangan terburu-buru ya, karena kamu masih dalam proses. Jadi siapa tahu tiba-tiba nih orang-orang nih akhirnya modus-modusnya ngirim tulisan, pengen curhat. Nah, aku suka banget sih sama orang-orang modus kayak gitu, karena kayak lebih berintelek daripada orang-orang yang dia tuh nunjukin banget bahwa dia tuh pengen dekat sama aku. Aku lebih suka orang yang bergerak dalam diam. Wah, berarti kalian-kalian nih cowok-cowok bergeraklah dalam diam, underground lah kalian. Oke, mungkin terakhir nih, segmen terakhir untuk kamu. Iya. Apa hal yang pengen banget kamu omongin ke circle kamu tentang apapun itu, everything. Mau itu tentang tulisan kamu, mau itu tentang apapun itu, apa yang pengen kamu sampaikan? Ini bukan untuk circle aku ya, tapi ini mostly untuk semua yang dengar podcast dari Kak Unge ini ya. Yeah. Jadi untuk kalian yang di luar sana, yang senyumnya lagi digantungkan sama siapa, yang tawanya lagi dinikmati sama siapa, yang sedihnya nggak bisa terucap oleh kata, kalian harus percaya bahwa mungkin ini adalah hari yang buruk gitu, tapi ini bukan hidup yang buruk gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus tetap bersosialisasi, walaupun sekarang lagi pandemik gini kan, kalian harus tetap bersosialisasi, jangan sampai pandemik ini tuh menghancurkan diri kalian yang sebenarnya udah hancur gitu. Kalian harus ingat bahwa tetap ada orang-orang yang sayang sama kalian, walaupun mereka nggak mengatakan secara langsung. Kalian harus tetap keep in touch sama orang-orang yang menurut kalian baik gitu, yang memberi kalian vibe positif gitu, karena ada baiknya juga memulai kata hai daripada nggak sama sekali gitu. Jadi itu aja sih pesan dari aku gitu. Dan jangan putus asa. Dan yang paling penting tuh jangan putus asa gitu, karena putus asa semua orang ngerasain gitu, tapi jangan sampai itu benar-benar ngehancurin apa yang sebenarnya udah kalian planning dari jauh-jauh hari dan lain sebagainya. Jadikan sedihmu jadi lahan pundimu gitu. Wow, jadikan sedihmu sebagai lahan pundimu. Iya. Keren sih ini. Oke. Terima kasih banget Bib udah mau luangin waktunya berbagi cerita dan juga sekalian menceritakan juga nih, nge-spoiler lah ya istilahnya, nge-spoiler isi kedua buku kamu ini apa aja. Semoga semakin lancar menulisnya. Terus amin. Semoga kamu juga sehat-sehat terus nih, soalnya kan kadang kalau nulisnya terlalu emosional terus akhirnya kamu jadi pusing atau misalkan kondisi badan jadi menurun gitu. Nah itu jangan sampai lah ya. Kamu semoga terus meningkat lagi karyanya. Semoga bisa siapa tahu nih ternyata di terjunan-terjunan buku kamu ini yang ngebacanya atau bahkan orang yang menerima menyebarluaskan lagi dan akhirnya sampai kepada penerbit dan mau memanggil kamu gitu. Akhirnya kamu dipanggil untuk ke penerbit, nerbitin buku dan sebagainya macamnya. Semoga itu terjadi dalam waktu dekat ini. Amin ya Tuhan, amin. Dan terus terima kasih Kak Unge. Semoga gimana ya? Semoga tetap menebar kebaikan juga buat orang-orang di sekitar Kak Unge, karena sebenarnya Kak Unge adalah orang yang baik. Amin. Bib juga orang yang baik. Aku kangen banget ngobrol sampai tengah malam berdua saling cerita dan kamu datang ke rumah aku malam-malam, itu aku kangen banget sih. Iya dulu ya kita tiap hari main. Iya, sampai akhirnya aku tuh kok di kampus juga kayak jarang juga gitu ketemu sama kamu, tapi sekalinya ketemu kayak, dan aku tuh
apa ya, kalau misalkan ketemu gitu ya sama teman kamu lah, itulah tahulah teman kamu yang juga kenal sama aku. Iya. Nah kalau misalnya aku tanyain ke dia, Bib mana masuk gak dia, aku suka selalu kayak gitu, dan akhirnya dia bilang, iya tadi masuk, enggak tadi hari ini nggak masuk, saking aku kangen banget sama kamu Bib. Iya, suka gitu ya, oh my god. Ya semoga dalam waktu dekat ini COVID-nya berakhir, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Amin, semoga cepat berakhir juga karena suntuk di rumah sebenarnya. Iya bener ya, pengennya nulis sambil ngopi ya di luar. Ya nggak sih, kamu tipikal yang gitu nggak sih? Nah iya sih, tapi kadang aku lebih suka keluar untuk ngeliat orang-orang yang aku sayang, ngelihat mereka apakah baik-baik aja atau enggak gitu. Wow. Karena ngelihat orang-orang yang kita sayang tuh malah jadi inspirasi baru yang nggak terduga gitu loh. Keren kan gitu. Setuju sih. Nah ini untuk yang ngedengerin, kalau kalian yang sayang sama Bib, beres ini langsung jadwalin, langsung ajak ketemu. Iya. Oke deh, mungkin segitu aja podcastnya kali ini, udah hampir sejam juga. Mungkin kamu masih mau lanjut juga. Terima kasih Bib. Ya oke. Terima kasih Kak. Iya, bye-bye. Dan untuk kalian, terima kasih juga sudah mendengarkan. Semoga kalian suka. Ambil hikmahnya dari pembicaraan aku tadi. Dan kita tunggu episode selanjutnya. Untuk kalian yang masih mau mengirimkan cerita, bisa langsung DM di Instagram @haibunga, atau misalkan ke Instagram pertama aku di @trevanibunga, A-nya 2. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.